langsung korban. Karena waktu tinggal 2 hari lagi, hari ini sama besok. Setelah itu kita i'tikaf. Halaqah fajar sudah nggak ada lagi. Ketemu Ramadan yang akan datang. Tinggal hari ini sampai besok, semoga bisa selesai kita baca kitab. Seputar persoalan dalam kurban. Ada beberapa permasalahan di dalam kurban, misalnya ada orang mengatakan bahwasanya satu kambing bisa untuk satu keluarga. Nah, ini. Tidak, satu kambing satu orang. Cuman yang perlu difahamkan adalah ada satu pembahasan dalam fikih Syafi'i tentang sunnah kifayah dan sunnah ainiyah. Satu kambing sunnah ainiyah untuk saya. Fardu ain ada sunnah ain. Fardu ain ada sunnah ainiyah. Kemudian ada sunnah kifayah. Gambarannya sederhana. Sunnah ainiyah itu begini. Kalau saya nyembelih kambing korban buat saya. Kan perintah korban gini. Dianjurkan kita tuh korban setiap orang satu kambing. Minimalnya ya. Atau satu sapi boleh. Atau 7 orang 7 kambing. Sekeluarga ada 7 orang satu sapi. 7 orang satu sapi. Oke. Berarti kalau demikian setiap orang bisa menjalankan sunnah ainiyah. Orang per orang. Saya, istri, anak-anak satu berarti semuanya sunnah ainiyah. Lalu sunnah kifayah bunyinya begini. Setelah saya nyembelih satu kambing, karena nggak ada lagi, saya tidak punya yang lainnya kecuali hanya satu kambing, maka saya telah menjalankan sunnah ainiyah. Cuma di situ ada juga dari keluarga itu dituntut, diminta. Jangan sampai keluarga itu nggak ada bersenang-senang. Jangan sampai di keluarga itu nggak ada yang tidak bergembira di hari itu. Maka dianjurkan menyembelih korban. Maka di sini adalah korban saya yang tadi saya lakukan sebagai sunnah ainiyah. Dia berlaku juga sebagai sunnah kifayah. Artinya jika ada salah satu yang sudah menjalankan korban, maka tuntutan atau permintaan kepada yang lainnya itu menjadi sudah gugur. Seperti fardu kifayah. Fardu kifayah itu dibebankan kepada semua kita itu harus nyolati jenazah tadi, mandikannya. Cuman kalau sudah ada beberapa orang yang melaksanakan, yang lain gugur. Tapi bukan berarti yang lain gugur lalu enggak mendapat pahala kalau sholat, tidak. Tetap sholat bagi dia fardu kifayah, biarpun sudah ada yang melaksanakan sholat. Jadi tetap sholat kan yang lain, biarpun misalnya sholat jenazahnya sudah cukup 10 orang sudah melaksanakan sholat, berarti sudah terlaksana fardu kifayah. Yang lain bagaimana? Tetap saja dianjurkan, tetap saja bisa melakukan dan wajib kifayah bagi dia tetap. Begitu. Namanya fardu kifayah. Nah kalau sunnah kifayah tetap sunnah kifayah. Nah ini loh yang sering difahami orang. Sebagian orang menganggap misalnya satu kambing untuk satu keluarga. Oh enggak. Satu kambing untuk satu orang, tapi sekaligus untuk menggugurkan sunnah kifayah. Jadi kalau sudah satu keluarga sudah menyembelih korban, berarti apa? Ya sudah berarti untuk korban yang dibebankan kepada keluarga sudah gugur. Karena apa? Salah satu dari mereka sudah melaksanakan korban. Ini agar difahami bahasanya itu bukan satu korban, satu kambing untuk satu keluarga. Seperti itu. Ini kita jelaskan di sini. Seperti yang telah disebutkan sudah sangat jelas bahwa satu kambing adalah untuk satu orang dan satu onta atau satu sapi adalah untuk satu orang hingga 7 orang. Satu orang satu onta boleh, satu orang satu sapi boleh. Akan tapi ada hal yang harus diluruskan, yaitu adanya sebagian orang yang belum memahami arti sunnah kifayah lalu beranggapan bahwa satu kambing bisa dijadikan korban untuk satu keluarga atau banyak orang. Sunnah kifayah adalah jika ada sebuah keluarga terdiri dari 8 orang dan kemudian salah satu dari mereka telah nyembelih satu hewan korban, karena sudah ada salah satu yang nyembelih hewan korban, maka gugurlah tuntutan kesunahan bagi yang lainnya. Artinya ini bukan satu kambing untuk 8 orang, akan tapi ini adalah satu kambing untuk satu orang dan bagi yang lainnya telah terwakili dan tercukupi oleh satu orang tersebut. Pesan yang bisa dipahami di balik sunnah kifayah dalam berkorban ini adalah begitu pentingnya kita untuk menghidupkan syiar korban agar hari raya itu benar-benar menjadi hari makan dan hari minum serta hari bergembira. Maka jangan sampai
Sebuah keluarga sama sekali tidak ada yang berkorban untuk merayakan hari raya. Jika seluruh anggota keluarga tidak bisa menyembelih hewan korban, minimal salah satu dari mereka ada yang menyembelih hewan korban. Intinya, jangan sampai sama sekali tidak menyembelih hewan korban. Kalau seandainya diterapkan, insya Allah nggak terlalu irit-irit amat satu kampung, kambingnya cuma 8. Karena belum ada kesadaran ini. Apalagi kesalahpahaman, kan saya sudah korban 10 tahun yang lalu, lah ini kan kacau. Tapi kalau di negeri yang budaya menjalankan fikihnya ini, tapi jangan sampai tidak sama sekali. Paling tidak, kalau orang lain tidak ngasih, di rumah saya sudah ada korban. Gitu loh. Jadi hidup suasana korban. Penjelasan sunnah kifayah. Korban disunnahkan bagi setiap anggota keluarga yang mampu. Disunahkan untuk berkorban dengan 1 kambing untuk tiap-tiap orang atau 1 onta untuk 7 orang. Artinya setiap orang dalam keluarga tersebut disunahkan untuk menyembelih hewan korban dengan sunnah ainiyah. Setiap orang sunnah ainiyah. Akan tetapi jika ada salah satu anggota keluarga yang sudah menyembelih 1 kambing, maka anggota keluarga yang lainnya telah terwakili dan tercukupi oleh orang tersebut. Namun semua anggota keluarga tersebut tetap disunahkan untuk berkorban jika mampu dan menghendaki. Seperti halnya fardu kifayah, jika ada orang muslim meninggal dunia di kampung kita, maka wajib atas kita semua untuk mensolatinya. Akan tapi jika sudah ada segelintir orang yang mensolatinya, maka gugurlah tuntutan kewajiban bagi yang lainnya. Karena telah terwakili dan tercukupi oleh segelintir orang tersebut. Adapun bagi warga yang lainnya, ayo. Jika ingin melakukan sholat jenazah, tetap mendapatkan pahala walaupun sudah ada yang melakukannya. Itu gambarannya. Perbedaannya adalah jika dalam korban merupakan sunnah kifayah dan di dalam sholat jenazah adalah fardu kifayah. Dan dalam niat sunnah kifayah bisa saja seorang berniat, aku menyembelih korban untukku, selesai. Aku menyembelih korban untukku, selesai. Maka dengan niat tersebut secara otomatis ia telah menjalankan sunnah ainiyah dan kifayah sekaligus yang menggugurkan perintah korban untuk anggota keluarga yang lainnya. Sudah, nggak usah pakai begini. Kalau seandainya mau aku korban untukku, sudah selesai niatnya. Catatan. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW pernah menyembelih korban dan beliau berdoa untuk diri beliau, keluarga beliau, dan juga umat beliau. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini korban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad dan umat. Ini ada doa Nabi SAW. Ada orang yang mengira bahwa ini adalah korban dengan 1 kambing untuk banyak orang. Akan tapi ini adalah panjatan doa bagi Nabi, baginda Nabi saat menyembelih korban dengan membawa keluarga dan umat beliau. Dengan harapan mendapatkan pahala dan kebaikan agar sampai kepada mereka. Enak bahasanya. Dengan harapan pahala dan kebaikan agar sampai kepada mereka. Bukan 1 kambing untuk baginda Nabi, keluarga dan umatnya, bukan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Langsung kita, itu masalah sunnah kifayah kita tinggal. Waktu tinggal sedikit. Menyembelih di malam hari raya dan setelah hari tasyrik. Ingat, waktu korban menyembelih korban adalah hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Terbenam matahari tasyrik, hari tasyrik sudah berakhir waktunya. Jika seseorang menyembelih hewan korban sebelum waktunya atau sudah melewati waktunya, misalnya menyembelih di malam hari belum waktunya, waktunya adalah setelah sholat. Menyembelih malam hari alasannya apa? Nggak ngejar kalau besok, kan begitu ya. Anda di sebagian kampung nggak ngejar kalau nyembelih besok, nyicil malam hari. Nyicil malam hari. Waktu takbiran sudah ada nyembelih kambing, kaget loh, ada nyembelih korban. Enggak ngejar besok kalau semuanya besok. Nah ini. Itu namanya menyembelih korban sebelum waktunya. Sama halnya nyembelih korban keluar waktu ya setelah tasyrik. Hari raya Idul Adha, hari tasyrik 1, 2, 3. Habis maghrib selesai. Lah kok masih nyembelih korban situ? Lagi bagaimana?
Menyembelih malam hari raya sebelum itu. Atau menyembelih setelah terbenamnya matahari pada tanggal 13 hari tasyrik. Setelah waktu korban. Maka sembelihan itu tidak dianggap sebagai korban. Tidak sah korbannya. Yang disembelih malam hari raya tidak sah korbannya. Tapi menjadi sedekah saja. Dapat pahala, tapi sedekah. Maka hendaknya bagi yang ingin berkorban dan para panitia korban untuk memperhatikan masalah ini. Hadis dari Barra' bin Azib, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW, Nabi bersabda, inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalliya. Permulaan hari raya ini kita mulai dengan melakukan salat, tsumma narji'u fananhar, lalu pulang kita nyembelih. Jadi nyembelih korban itu adalah setelah salat. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, yang begitu cara korbannya sesuai dengan sunnahku. Wa man nahara qabla sholati, yang nyembelih korban sebelum salat, fa innama huwa lahmun qadamahu li ahli, itu hanya sekedar daging sedekah yang diberikan kepada keluarganya. Walaysa minan nusuki fi syai', bukan sebagai nusuk ibadah korban. Baik. Ini adalah masalah nyembelih korban. Hewan korban yang terpotong telinga dan ekornya. Apakah hewan yang terpotong telinga dan ekornya bisa dijadikan korban? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, selain Hambali, mengatakan bahwa hewan terpotong telinga dan ekornya tidak sah dijadikan korban. Menurut jumhur. Jangan fokus ke sini dulu, karena kita ingin menghadirkan fikih memudahkan. Jangan fokus ke sini. Jumhur, waduh nggak boleh langsung. Setelah itu ngelamun, bingung. Dengan bermacam-macam perbedaan tentunya tentang besar dan kecilnya telinga atau ekor yang terpotong. Yang jelas itu adalah jumhur. Madhab Hambali bagaimana? Menurut madhab Hambali, dianggap sah berkorban dengan hewan yang terpotong ekor dan telinganya. Dengar madhab Hambali. Biar nggak kaku amat kita. Hal ini karena, baik itu karena dipotong atau lahir dalam keadaan terpotong, cacat. Dalam hal ini, selagi masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama, sengaja kami ingatkan, maka kita hendaknya kembali kepada rumus kemaslahatan saja deh. Yaitu dengan menghadirkan mana yang terbaik dan yang paling maslahat untuk penerima korban. Gemuk, Masya Allah, seger, cuman kupingnya cacat sebelah. Daripada kupingnya lengkap, kurus, kering. Nah ini kan harus mikir dong sekarang. Selagi ada perbedaan pendapat, yang maslahat mana? Ya yang gemuk, biarpun kupingnya sebelah. Nilainya. Nah ini lo harus berpikirnya enggak. Kemaslahatan nih, selagi ada pendapat madhab Hambali, biarpun kupingnya kepotong, ekornya kepotong, tapi kok gemuk amat nih. Ini yang lengkap kupingnya cuman 20 kilo nih. Yang satu ini hampir 1 kuintal nih. Wah, yang gede satu. Jika ada kambing besar dan gemuk namun terpotong ekor atau telinganya, maka hendaknya ini yang didahulukan daripada kambing yang telinganya serta ekornya lengkap, tapi sangat kurus dan kurang dagingnya. Atau jika seseorang tidak mempunyai kambing, belas di rumahnya nggak ada kambing kecuali ada 1 kambing. Kupingnya sebelah lagi, aduh. Kecuali yang terpotong telinga atau ekornya. Maka bagi orang tersebut menyembelih kambing seperti itu jauh lebih baik daripada tidak nyembelih kurban sama sekali. Ya orang gue, aduh aku punya kambing begini. Ustadznya kaku banget, nggak sah. Ya nggak sah, ya sudah nggak sah. Udah nggak usah disembelih, rugilah. Sah, Hambali, madhab Hambali. Nyembelih kurban. Ini bawa sini, mana kambing sebelahnya. Baik, menyembelih hewan korban yang hamil. Berarti kalau hamil betina atau laki-laki? Betina. Ini langsung sudah dipangkas, dilewati. Sebab ada orang mengatakan korban pakai perempuan, betina nggak boleh. Nah ini. Kami tekankan bahwasanya korban itu tidak harus selalu hewan jantan. Ini sesuai. Begitu juga hewan betina. Bisa juga dengan hewan betina. Dan korban itu tidak harus hewan yang sudah jatuh giginya. Ada beberapa harus jatuh gigi, harus ini. Cuman kalau sudah jatuh gigi dan jantan biasanya gede begitu tuh umumnya. Tapi tujuannya bukan gigi atau tanduk. Tanduknya Masya Allah gede, kurus. Kayak karikatur. Kan ada karikatur kepala gede nih. Ya jangan itu yang gede dong, tidak bertanduk nggak apa-apa.
sering disebut hewan yang giginya sudah jatuh. Karena kenapa? Umumnya kalau giginya jatuh artinya sudah cukup umur. Dan jika sudah cukup umur biasanya hewannya besar. Akan tapi jika giginya sudah jatuh tapi badannya kurus, maka lebih baik yang giginya masih utuh tapi badannya gemuk. Dan seandainya tidak ada jantan, maka betina pun sah. Apalagi gede. Selanjutnya, nah, saat kita berkorban dengan hewan betina, kemudian hewan tersebut sedang hamil. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jika masih bisa mencari kambing yang lain yang tidak hamil, maka hendaknya yang hamil ditunda terlebih dahulu dan dianjurkan untuk cari yang lain lah. Namun terkadang ada kasus misalnya, hari ini hari raya Idul Adha, seseorang punya kambing satu-satunya dan tidak mungkin untuk ditukar. Karena mungkin di kampung itu tidak ada penjual kambing atau yang memiliki kambing lagi. Maka agar bisa mendapatkan keutamaan Idul Adha, dia bisa menyembelih kambing tersebut. Biarpun kebanyakan ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, tapi di luar madhab Imam Syafi'i mengatakan boleh dan itu sah. Kalau darurat nggak ada lagi, sayang nggak nyembelih korban. Intinya kalau untuk kebaikan mari kita permudah, apalagi kebaikan yang sifatnya untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian jika ada orang, ini tidak dibahas di sini, babnya bukan fikih korban, fikih nyembelih. Kalau ada orang nyembelih kambing ternyata di dalamnya ada janinnya. Bagaimana itu janin? Dalam madhab kita Imam Syafi'i, jika janin itu mati bersama sembelihan ibundanya, maka janin itu halal dimakan. Dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi madhab Abu Hanifah enggak bisa kecuali harus sembelih secara khusus. Perbedaan. Itu adalah masalah sembelihan. Hukum hukum janin dalam hewan korban. Ada ditulis sini rupanya. Hukum janin dalam hewan korban. Dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa jika induknya disembelih dan di saat disembelih ternyata janin tersebut ikut mati, maka dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama janin tersebut halal untuk dimakan. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah maka tidak halal untuk dimakan. Sah menurut Abu Hanifah kalau mati. Adapun jika setelah disembelih kemudian ditemukan janin masih hidup, para ulama sepakat kalau masih hidup. Untuk bisa halal dimakan maka janin harus disembelih terlebih dahulu. Serem juga masih kecil nyembelih. Kerbau dan rusa untuk korban. Semoga khatam, masih ada waktu. Para ulama mengatakan bahwa kerbau, kerbau itu bisa dijadikan korban dan dianggap satu jenis dengan sapi. Begitulah dikatakan para ulama. Oke, nggak punya sapi boleh punya kerbau. Adapun rusa mirip kambing, biarpun mirip dengan kambing tetapi tidak termasuk ke dalam hewan korban. Dan tidak digolongkan jenis kambing. Kita ngikut saja ulama begitu. Cuman kalau kita nyembelih rusa, hidangkan untuk kita, kita makan gitu saja. Kan halal. Ada lagi tidak kita tuliskan di sini. Yang tidak sah menjadi korban akan bisa saja sah menjadi sedekah, gitu saja. Patungan korban. Nggak ada patungan korban, gimana kisahnya? Patungan korban adalah bergabungan beberapa orang dalam hal mengumpulkan dana untuk membeli hewan korban. Dalam patungan korban ini ada yang sah dan ada yang tidak sah. Perhatikan satu demi satu. Patungan yang tidak sah. Jika mereka berkorban dengan satu kambing, satu kelas kumpulin duit beli satu kambing, korban dengan satu kambing, maka yang demikian ini tidak dianggap sah sebagai korban. Akan tapi sembelihan itu tetap menjadi pahala, menjadi sebab pahala untuk menyenangkan sesama di hari raya korban. Artinya tidak ada korban patungan seperti ini. Makanya kalau di SMP, SMA ada patungan korban, itu namanya saja korban. Tapi bukan korban, tapi jangan dilarang juga. Kan lumayan ada 10 kambing itu kan. Biarpun tidak jadi korban, maka ia tetap mendapatkan pahala untuk menyenangkan orang di hari itu dengan sembelihan kambing. Untuk disebut korban tidak. Karena satu kambing untuk satu kelas. Nggak ada satu kambing untuk satu kelas gitu. Kalau pengen sah jadi korban bagaimana? Berikutnya baca. Patungan yang sah begini bunyinya. Ada beberapa patungan korban yang dianggap sah yaitu sebagai berikut.
Jika patungan misalnya 7 orang untuk membeli satu sapi, 7 orang patungan beli satu sapi. Kemudian satu sapi tersebut dijadikan korban untuk 7 orang tersebut, maka patungan yang seperti ini adalah sah sebagai korban. Iya dong, karena sapi untuk 7 orang. Yang kedua ini untuk yang tadi itu bisa disahkan, yang sekolah-sekolah tadi itu. Jika beberapa orang mengumpulkan dana untuk membeli satu ekor kambing, satu kelas beli satu ekor kambing. Kemudian kambing tersebut diberikan kepada misalnya kepala sekolahnya, ketua kelasnya, kambingnya diserahkan kepada salah satunya dari mereka atau diberikan kepada satu orang dari mereka, disatukan. Kemudian dia yang korban, maka sah jadi korban. Kita dapat pahala membantu orang berkorban yang lainnya. Jadi korbannya hanya seorang, satu kambing untuk satu orang. Ini patungan dengan cara yang benar sangat perlu diterapkan di lembaga pendidikan, sekolah-sekolah yang biasa mengadakan patungan korban. Misalnya para siswa di sekolah mengumpulkan dana untuk membeli satu ekor kambing atau satu ekor sapi, kemudian diberikan kepada guru mereka untuk dijadikan korban. Maka kambing atau sapi tersebut sah untuk menjadi korban dengan catatan setiap guru diberi satu kambing atau satu kambing untuk 7 guru. Dalam hal ini sang murid memang enggak berkorban. Sang murid mendapatkan pahala besar karena telah membantu gurunya untuk berkorban, dan sang guru mendapatkan pahala korban. Insya Allah kita tutup besok ya, kita khatamkan besok insya Allah. Bismillah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ada pertanyaan ya kalau salah? Oke. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Sebelum memasuki segmen tanya jawab seperti biasa, kami informasikan bagi sahabat Al-Bahjah TV yang ingin memiliki buku terbaru karya dari guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor 0811 244430. Baik, selanjutnya memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir untuk bertanya langsung dengan satu orang satu pertanyaan. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika terdapat bagian tubuh dari hewan kurban diambil oleh yang menyembelih, semisal kepala, kaki, dan lain-lain? Itu kembali kepada korban. Jika korban itu sunnah atau wajib bagi dia. Korban pada dasarnya adalah sunnah yang sangat dikukuhkan di dalam madhab kita Syafi'i, dan juga madhab Maliki dan madhab Hambali. Jumhur mengatakan korban adalah sunnah. Jika korban dalam bentuk sunnah, maka yang punya sapi korban boleh dia makan. Boleh makan. Kepalanya diambil boleh, sampilnya boleh. Sampai sepertiga juga boleh. Untuk keluarganya, karena korban sunnah. Tapi kalau korban menjadi wajib, nggak boleh. Kalau madhab Hanafi dari awal langsung korban itu wajib. Kalau madhab Syafi'i korban itu sunnah. Akan menjadi wajib seperti yang dijelaskan. Kalau menjadi nazar. Aku bernazar, ini kambing aku jadikan korban. Aku nazar kambing jadikan korban. Kalau sudah menazarkan kambing menjadi korban, maka setelah kambing disembelih, maka yang punya korban tadi tidak boleh makan. Dan juga keluarganya juga tidak boleh. Begitu. Kalau ternyata sudah terlanjur diambil, diganti. Seperti itu, kalau wajib. Dan wajibnya karena apa? Karena nazar seperti yang sudah dijelaskan pada kitab korban ini. Allah alam bisawab. Baik, ada satu program besar untuk menyempurnakan program televisi Al-Bahjah. Kita butuh alat-alat pertelevisian Al-Bahjah yang memang sudah lama perlu pembaharuan lagi. Dan kita perlu 1.000 orang. Kami berharap Anda yang segera mendaftar. Serius 1.000 orang selama 2 bulan.
Boleh dibayar langsung, ini hamba Allah pilihan, karena jumlah alatnya besar sekali, banyak sekali. 3 buah kamera. Kemudian apalagi istilah-istilah bahasanya itu tidak ada. Ada beberapa hal yang harus dibeli. Dan untuk menyempurnakan program televisi, kami mengharap bahwasanya ada 1.000 orang yang bisa bergabung. 2 bulan aja deh. Setiap bulan berderma 50.000. Enteng. 50.000 kali 2 bulan. Per pekan 50.000, mohon maaf. Per pekan 50.000 kali 2 bulan. Berarti kan berapa? 400. 1.000 orang akan terbeli nanti alat-alat yang memadai standar televisi kita. Jadi televisi ini televisi Anda. Bukan televisi pondok pesantren, bukan Anda ini semuanya. Ayo bergabung. 1.000 orang. Langsung komunikasinya kemana? Info ke 0812 2224 9080. Di sini ada bit.ly kemudian garis miring Infak Al-Bahjah TV. Infak Al-Bahjah TV. Langsung aja ya. Atau ke nomor telepon 0812 2224 9080. Ayo bergabung. Tidak lama 2 bulan, Anda nahan 2 bulan. Uang saku jajan kita kurangi dan sebagainya. Bismillah, biarpun kamu masih anak SMA ataupun kamu masih ikut andil dalam wujudkan ini. Sisihkan setiap pekan 50 selama 2 bulan. Setelah itu tuntas akan terwujud alat yang sangat memadai insyaallah untuk televisi kita ini. Baik, kemudian juga jangan lupa program-program yang lainnya. Pembebasan tanah Al-Bahjah, wakaf jangan lupa. Langsung ke Bank Syariah Indonesia. Sengaja untuk alat-alat ini tidak ada rekeningnya. Karena kami ingin orang yang bergabung. Anda mendaftar, bergabung selama 2 bulan, per pekannya begini, biarpun bukan uang Anda, tapi Anda tanya lagi, Anda cari lagi kepada orang lain. Yang jelas setiap minggu 50, kemudian 4 kali dalam 1 bulan, kali 2, maka akan terwujud itu semuanya. Bismillah. Untuk wakaf center ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777444179. Atas nama wakaf tanah bangunan Al-Bahjah, kode bank 451. Bank Muamalat, nomor rekening 1390456 atas nama Al-Bahjah wakaf tanah dan bangunan, kode bank 147. Baik. Zakat center, jangan lupa bayar zakat. Ramadan bayar zakat. Zakat bukan di bulan Ramadan saja, selain Ramadan. Yaitu langsung aja ke Bank Syariah Indonesia. Ingat, zakat bukan dimakan santri, harus tahu itu. Bukan dibangun pondok. Ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7.200.420.000 atas nama Ihsan Al-Bahjah, kode bank 451. Bank Muamalat nomor rekening 1390789 atas nama Al-Bahjah Zakat Center, kode bank 147. Kemudian hadir dan syiarkan malam iktikaf menggapai Lailatul Qadar bersama kami mulai hari Jumat. Hari ini hari apa? Rabu. Nanti malam Kamis. Oh, hari ini apa? Tinggal besok pagi acara ini. Malam Kamis, malam Jumat. Sampai akhir Ramadan, dimulai pukul 1 sampai pukul 3. Bawa nasi bungkus ke Masjid Raya At-Taqwa, insyaallah kita akan mulai, ini pertama kali akan kita mulai. Tentunya ini dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan, kita tidak akan melanggar peraturan pemerintah. Dan kita sudah minta izin, tidak usah khawatir para jamaah yang ikut hadir. Kita akan izin resmi. Kalau negara tidak mengizinkan, kita tidak akan melanggar. Kita tidak akan khawatir juga hawa nafsu itu. Kalau izin negara mengizinkan, kita buat acara atau iktikaf pun acaranya diam, khusyuk, bukan heboh. Jadi di Masjid At-Taqwa Cirebon insyaallah. Bismillah. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa sayyidina Allahumma arhamna la tu'adzibna wa surra la tahdurna wa afina tumritna. Wa akrimna la tuhinna wa akhirna tutul alain innaka syadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami, guru-guru kami. Jaga keluarga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Anak-anak kami, santri kami, para pemirsa, para pendengar, berikan segala kebaikan di bulan mulia ini khususnya ya Allah. Mulia di Ramadan, mulia di luar Ramadan. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.